wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangannya. Senang sekali pada hari yang termulia ini, yaitu hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bisa hadir di Pondok Pesantren Baitul Hikmah ini untuk kemudian kita bersama-sama mengambil hikmah dan bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya apapun keadaannya, pada hari ini harus kita gembira. Kalau tidak ada sesuatu yang menggembirakan, pokoknya dibuat apapun sekiranya hari ini bergembira, asalkan sesuatu itu masih berada di dalam koridor syariat Islam. Karena celaka bagi orang yang hari kelahiran Nabi Muhammad dia tidak bergembira. Karena itu pokoknya hari ini cari alasan bagi kita untuk bergembira di hari ini. Urusan pinjol kita singkirin dululah. Urusan apapun yang bisa bikin kita tidak bergembira hari ini, maka itu singkirkan dulu. Hari ini jadikanlah hari yang penuh kegembiraan dengan niat saya bergembira karena hari ini adalah hari kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga segala kesusahan yang ada pada kita hari ini, hari kemarin ataupun hari esok, Allah hapuskan segala kesusahan itu karena kita telah bergembira di hari kelahiran Nabi Muhammad. Karena itu hari ini harus menjadi hari kegembiraan bagi umat Islam. Gimana caranya? Pokoknya hari ini kita diwajibkan untuk bergembira. Karena kenapa? Karena di hari ini rahmat terbesar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, yaitu dengan dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah katakan di dalam Al-Quran, Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahun. Kalau kamu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bergembiralah, kata Allah. Apapun dan sekecil apapun rahmat yang Allah berikan kepadamu, maka atas hal itu bergembiralah kamu, agar kemudian Allah senang atas rahmat yang telah diberikannya kepada kita. Karena kegembiraan itu adalah wujud syukur kita atas rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Maka kalau rahmat dan karunia sekecil apapun Allah suruh kita bergembira ketika kita menerima itu, apalagi rahmat terbesar yang tiada terkira dan tiada tergantikan, yaitu diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata seorang penyair namanya Yunus Emre dari Persia sana, dia katakan, Allah mungkin bisa kamu ingkari, tapi Nabi Muhammad tidak bisa kamu ingkari. Mungkin ada orang yang tidak percaya kepada keberadaan Allah, mungkin ada orang yang tidak merasakan kehadiran Allah, tapi tidak ada orang yang bisa mengingkari kemuliaan dan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan musuh-musuhnya pun di zaman Nabi Muhammad tidak bisa mengingkari bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang begitu rahmat kepada siapapun. Sehingga Nabi Muhammad
di satu sisi dibenci oleh orang-orang Quraisy pada saat itu, tapi di sisi lain dipercaya oleh orang-orang Quraisy untuk menitipkan amanatnya kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau mereka punya sesuatu yang ingin dititipkan kepada seseorang, tidak ada yang lebih berhak dan lebih bisa mereka percaya untuk mendapatkan titipan itu kecuali Nabi Muhammad. Karena itu ketika Nabi Muhammad kelak hijrah ke Madinah, salah satu yang Nabi Muhammad titipkan sebagai amanat kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu adalah barang-barangnya orang-orang Quraisy yang menjadi musuhnya Nabi Muhammad. Dititipkan kepada Sayyidina Ali dan dipesankan agar barang-barang itu diberikan kepada para pemiliknya di kota Mekah. Jadi musuh-musuhnya Nabi Muhammad sekalipun mereka tidak bisa mengingkari bahwa Nabi Muhammad itu adalah rahmat, adalah cinta, adalah karunia, adalah kebaikan. Sehingga mereka benci kepada Nabi Muhammad, tapi mereka tidak bisa menolak kenyataan bahwa Nabi Muhammad itu sungguh adalah pribadi yang agung. Karenanya mereka menitipkan barang-barangnya kepada Nabi Muhammad. Mereka menitipkan emasnya, untanya, uangnya, semuanya kepada Nabi Muhammad. Walaupun mereka musuh Nabi Muhammad dan walaupun mereka membenci Nabi Muhammad, tapi tidak bisa diingkari bahwa Nabi Muhammad itu spesial. Mereka tidak menyembah Allah, mereka menyekutukan Allah, mereka musyrik, mereka menyembah berhala. Tapi Nabi Muhammad tidak bisa mereka ingkari. Karena itu kita bergembira atas rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita berupa Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad ini yang kelak kemudian mengajarkan kepada kita seluruh hal tentang bagaimana menjadi manusia yang baik dalam hubungan dengan Allah maupun hubungan dengan sesama manusia. Kita tidak hanya diajarkan bagaimana bersujud kepada Allah, tapi kita diajarkan bagaimana cara buang air besar, bagaimana cara buang air kecil, bagaimana cara bersin, bagaimana cara minum, bagaimana cara duduk, bagaimana cara makan. Semua cara yang terbaik diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada kita, sehingga kita tahu bagaimana cara hidup yang baik. Bukan hanya di dunia tapi untuk kelak di akhirat. Bukan hanya di akhirat tapi sejak di dunia Nabi Muhammad ajarkan. Ajarkan semuanya detail. Nabi Muhammad ajarkan kepada kita bagaimana cara menjadi manusia yang baik. Tidak di akhirat, di dunia. Cara kencing yang sehat, yang baik, yang berkah itu gimana? Cara buang air besar, semuanya diatur secara detail oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan sesuatu hal-hal yang sifatnya emosional Nabi Muhammad ajarkan secara detail kepada kita. Misalnya kata Nabi Muhammad, kalau kamu sedang marah dalam keadaan berdiri, duduklah. Kalau kamu sedang marah dalam keadaan duduk, berbaringlah. Karena orang biasanya kalau marah itu dari duduk berdiri. Maka kata Nabi Muhammad, kalau kamu sedang marah dalam keadaan berdiri, duduklah. Maka itu pasti akan mengurangi gejolak dalam hatimu yang ingin marah. Bahkan Nabi Muhammad tidak hanya mengatakan la taghdab lakal jannah, jangan marah maka kamu akan mulia di dunia dan di akhirat. Tapi Nabi Muhammad ajari gimana agar kita tidak marah. Sampai detail-detail terkecilnya Nabi Muhammad ajari gimana cara kita tidak marah. Bahkan Nabi Muhammad ajari tentang bagaimana kita berhubungan baik dengan istri kita atau suami kita. Sekarang heboh tuh isu-isu perselingkuhan misalnya. Nabi Muhammad sejak dulu sudah ajari. Kata Nabi, kalau kamu di luar melihat perempuan atau melihat laki-laki yang menarik gairahmu, maka cepatlah pulang, kata Nabi. Karena kenapa? Karena Nabi mau mengajarkan kepada kita, gairah itu bohong.
Karena ujung-ujungnya tidak ada bedanya antara mereka yang kamu anggap cantik itu dengan istrimu di rumah. Selesai kamu tidur dengan istrimu, selesai itu hasrat hilang. Nabi ajari sampai hal-hal yang terkecil, Nabi ajari kepada kita agar kita tidak salah langkah, agar kita menjadi umat yang terbaik. Karena itu kemudian Allah katakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu ini adalah umat terbaik yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini. Karena apa? Karena kamu telah diajari hidup yang baik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang termudah. Ad-dinu yusrun. Agama Islam ini agama termudah. Yassir wala tu'assir. Permudahlah, jangan persulit, kata Nabi Muhammad. Sehingga kata Abuya Sayyid Maliki, beliau katakan Islam itu adalah agama yang paling mudah yang pernah Allah turunkan ke muka bumi ini. Kalau kita baca Al-Quran, umatnya Nabi Musa itu kalau dia berlaku dosa dan dia ingin bertobat, maka tobatnya itu dengan bunuh diri. Kita baca Al-Quran, Al-Quran menjelaskan bahwa tobatnya umatnya Nabi Musa itu dengan bunuh diri. Jadi kalau berdosa dan ingin tobat, dia harus bunuh diri. Itu syariat yang ditetapkan oleh Allah kepada Nabi Musa dan umatnya. Tapi umatnya Nabi Muhammad, kata Allah dalam Al-Quran, walaupun kamu telah melakukan dosa yang berlebihan, termasuk menyekutukan Allah sekalipun, kamu bisa bertobat hanya dengan satu kata, astaghfirullahaladzim. Dosa yang setinggi gunung, seluas lautan, sebanyak semesta itu hilang lenyap hanya dengan satu kata, astaghfirullah. Besok mengulangi lagi, asalkan tidak untuk mempermainkan tobat lagi, dihapus lagi oleh Allah. Besok maksiat lagi, tobat lagi, dihapus lagi sama Allah. Terus begitu, asalkan tidak dalam rangka mempermainkan tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa mudahnya agama ini. Inilah rahmat dari Allah yang kita harus bergembira atas rahmat ini. Karena itu hari ini kita duduk bersama untuk bergembira bersama karena kelahiran Nabi Muhammad. Karena dengan itu hidup kita menjadi baik-baik saja. Maka Allah katakan di dalam Al-Quran, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan memberikan azab kepada satu kelompok, satu kaum, satu kampung, satu keluarga, satu pesantren kalau di sana pernah hadir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini janji dari Allah. Janji dari Allah dalam Al-Quran, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Aku tidak akan mengazab engkau wahai satu kaum kalau di dalamnya ada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad telah wafat. Apakah berarti ayat ini tidak berlaku bagi kita? Tentu tidak, karena Allah Maha Adil. Semua manusia bisa menghadirkan Nabi Muhammad walaupun tidak secara lahir, tapi Nabi Muhammad bisa hadir secara batin. Nabi Muhammad bisa hadir secara batin. Dan di mana tempat di mana Nabi Muhammad hadir secara batin, maka ayat ini berlaku. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum. Allah tidak akan menurunkan azab kepada tempat itu. Inilah yang menyebabkan kita punya tradisi membaca Maulid Nabi. Itu bukan hanya di bulan Maulid dan bukan hanya di acara Maulid Nabi, tapi semua acara yang kita selenggarakan pasti dan harus membaca Maulid Nabi. Kenapa? Karena dengan begitu kita ingin memastikan acara itu dan apa yang kita niatkan di acara itu tidak pernah menurunkan bala dari Allah, tidak pernah menurunkan azab dari Allah. Karena itu
kita menikahkan anak kita, kita baca maulid agar pernikahannya tidak menjadi bala, tidak menjadi azab bagi kita, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Makanya kita baca maulid. Kita punya rumah baru, kita baca maulid. Agar apa? Agar rumah baru itu menjadi rumah yang sakinah, yang menenteramkan bagi kita, tidak menjadi rumah yang bikin sumpek karena diturunkan azab oleh Allah ke rumah itu. Dengan apa? Dengan kita baca maulid. Karena dengan baca maulid, rumah itu kita pastikan tidak pernah turun azab ke sana. Anak kita diterima di sekolah atau universitas yang unggul, kita baca maulid. Karena kenapa? Agar memastikan keunggulan ilmu anak kita tidak justru menjadi azab bagi dia dan kita sebagai orang tuanya. Semua kegiatan selalu diiringi dengan maulid Nabi agar kita bisa memastikan bahwa semua rahmat yang Allah berikan kepada kita itu bukan istidraj, itu bukan azab yang dibungkus dengan sesuatu yang seolah-olah indah. Makanya kita baca maulid dalam semua kegiatan kita. Kita baca maulid. Dan dengan baca maulid itu maka Nabi Muhammad hadir secara batin. Karena itu kita berdiri ketika mahallul qiyam, karena kita menyambut kehadiran Nabi Muhammad secara batin. Dan ini adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak zaman sahabat Nabi Muhammad. Sahabat Hasan bin Sabit, seorang penyair yang begitu fenomenal di zaman itu, ketika Nabi Muhammad datang, beliau berdiri. Kemudian sahabat-sahabat yang lain ikut berdiri. Kemudian kata Nabi Muhammad, jangan kamu berdiri, jangan kamu perlakukan aku seolah-olah seperti tuan dan kalian seperti budaknya. Kemudian kata Sayyidina Hasan bin Sabit, la, tidak wahai Nabi, kami berdiri bukan seperti berdirinya seorang budak ketika tuannya datang, tapi kami berdiri seperti berdirinya seorang pecinta ketika yang dicintainya datang. Dan seorang yang berakal tanpa disuruh, ketika orang yang dihormati, dimuliakan dan dicintainya datang, kita pasti akan berdiri. Itu logika, siapapun pasti akan melakukan itu. Karena itu ketika orang tua kita datang, kita berdiri. Ketika ada guru kita datang, kita berdiri. Ketika bahkan ada seorang yang lebih dari kita dalam hal jabatan atau bahkan harta sekalipun, kita berdiri. Itulah logika orang yang berakal. Kalau ada seseorang yang lebih dari kita dalam hal-hal yang sifatnya baik, pasti kita berdiri ketika dia datang. Karena itu ketika Nabi Muhammad datang secara batin, kita berdiri untuk menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mustahil Nabi Muhammad itu tidak hadir ketika kita membacakan maulid, karena maulid itu adalah undangan untuk Nabi Muhammad. Hari ini itu undangan terpentingnya adalah Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad adalah seorang dengan akhlak yang agung, sehingga tidak mungkin Nabi Muhammad diundang oleh kita tidak hadir. Karena Nabi Muhammad yang memerintahkan kepada kita, kalau kamu diundang oleh orang dalam satu majelis yang baik, maka kamu sebisa mungkin harus hadir. Kecuali ada uzur yang membuat kamu tidak bisa hadir, maka boleh tidak hadir. Tapi selama tidak ada uzur, maka wajib bagi kamu untuk hadir. Bayangkan orang yang pernah berkata seperti ini, dia tidak akan hadir ketika kita undang dalam acara maulid Nabi, mustahil. Karena itu Nabi Muhammad hadir. Dan Nabi Muhammad adalah manusia teragung tapi paling mudah diundang. Biasanya makin mulia orang, makin susah diundang. Misalnya Gus Hasan ngundang saya 2 hari yang lalu, itu pun karena Gus Hasan yang ngundang. Kalau bukan, saya bilang wah sibuk kayaknya. Tapi paling tidak ini fakta bahwa Gus Hasan ngundang saya 2 hari yang lalu. Misalnya Gus Hasan mau ngundang Habib Lutfi, mungkin beliau akan menghubungi 2 minggu atau 1 bulan yang lalu. Misalnya Gus Hasan mau mengundang Presiden Jokowi, mungkin 1 tahun yang lalu sudah di booking itu pun belum tentu datang. Tapi Nabi Muhammad
manusia termulia, yang lebih mulia dari siapapun di muka bumi ini, Anda undang sekarang juga Nabi Muhammad hadir. Bagaimana caranya? Sampaikan satu salawat kepada Nabi Muhammad. Kata Nabi, aku akan hadir dengan 10 keberkahan untuk menjawab salawat kita. Paling mudah ngundang Nabi Muhammad. Karena itu rugi kalau ada satu rumah yang di dalamnya tidak pernah mendatangkan Nabi Muhammad. Maka tidak mesti acara maulid itu sebesar ini. Kalau tidak bisa ngundang sebesar ini, undang tetangga untuk menyelenggarakan maulid Nabi di rumah kita. Nggak bisa ngundang tetangga, undang saudara-saudara kita, sepupu-sepupu kita. 7 orang, 10 orang datang ke rumah, baca maulid agar Nabi Muhammad hadir, agar rumah kita menjadi tentram, agar rumah kita tidak pernah diturunkan azab oleh Allah. Nggak bisa saudara-saudara kita, anggota keluarga kita sendiri, anak kita, cucu kita, undang di ruang tengah rumah kita, baca maulid di sana. Nggak bisa ngundang anak kita karena ada yang ngekos, ada yang kuliah, ada yang nyantri. Kita sendiri bersama istri kita, bersama suami kita, duduk berdua baca maulid Nabi. Nggak bisa dengan istri atau dengan suami karena suami lagi di luar kota, lagi kerja, duduk sendiri di rumah kita baca maulid Nabi. Maka Nabi hadir di sana. Nggak bisa baca maulid Nabi karena nggak sempat, ada setrikaan, ada cucian, ada apa. Baca satu sholawat, duduk dengan penuh ketulusan, dengan penuh kehusyuan, baca sholawat satu saja, maka Nabi hadir di rumah itu. Dan ketika Nabi hadir, kata Allah, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab rumah itu karena Nabi sudah pernah hadir di rumah itu. Karena itu kita punya tradisi, mau ngapain aja pakai maulid Nabi. Anak lahir maulid Nabi, anak masuk SD maulidan, anak nikah maulidan, anak punya anak maulidan, anak punya cucu maulidan, pokoknya semua maulidan. Suami dapat kerjaan maulidan, naik pangkat maulidan, suami dapat rezeki maulidan, semuanya kita isi dengan maulid agar semua yang hadir kepada kita itu kita pastikan karunia dari Allah, bukan azab dari Allah. Karena yang namanya azab itu tidak melulu dalam bentuk kebangkrutan, kesakitan dan lain sebagainya. Azab itu bisa berbentuk naiknya pangkat, datangnya harta, belinya mobil, dapatnya rumah, bisa itu menjadi azab dari Allah. Karena itu untuk memastikan agar itu tidak menjadi azab, kita baca maulid. Kita baca maulid atau baca sholawat. Inilah maulid Nabi. Kadang ada orang yang nanya, Nabi kok gak pernah ya minta kita menyelenggarakan maulid Nabi? Tahu kenapa alasannya? Karena Nabi itu sudah dapat 2 perintah penting yang wajib Nabi sampaikan. Yang pertama adalah perintah kepada umatnya untuk bersyahadat mengagungkan Allah dan diri Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kata Nabi, kamu kalau pengen bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak, kamu harus bersaksi bahwa saya ini utusan Allah. Nggak cukup sampai di sana. Kemudian kata Nabi, kalau kamu ingin bahagia di dunia dan selamat di akhirat, kamu puja-puji saya. Karena innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Karena Allah dan malaikatnya memuji-muji saya dan Allah perintahkan kamu memuji-muji saya. Bayangkan betapa sulitnya menjadi Nabi Muhammad. Kalau kita menyuruh orang memuji orang lain itu tidak sulit. Tolong puji Gus Hasan, nggak sulit bagi saya untuk bilang tolong ya puji Gus Hasan, nggak berat. Tapi Nabi yang begitu rendah hati, Nabi katakan, ana sayyidu bani adama wala fakhr. Saya ini tuan bagi seluruh ciptaan Allah Bani Adam, tapi tidak ada sedikit pun kesombongan saya atas semua itu.
Nabi yang rendah hati, Nabi yang diludahi oleh orang-orang Taif membalas dengan senyum, yang dilempar batu membalas dengan doa, yang dibenci oleh orang-orang Taif membalas dengan cinta. Nabi yang begitu rendah hati dipaksa oleh Allah untuk menyampaikan kepada umatnya agar memuja-muji dia. Bersolawatlah kepadaku, bersyahadatlah kepada Allah dengan juga menyebut namaku. Bayangkan betapa beratnya tugas Nabi Muhammad. Dengan tugas yang seberat itu Nabi Muhammad lakukan karena itu sudah kewajiban dari Allah, karena itu syarat kita masuk Islam dan syarat kita masuk surga, syahadat dan sholawat. Terus dengan semua hal yang telah diwajibkan itu, apakah mungkin Nabi yang begitu rendah hati dan begitu berakal dengan cerdas itu akan menyuruh kita rayakan ya ulang tahun saya? Nggak mungkin, karena ini bukan ketentuan yang wajib dari Allah. Kalau itu nggak wajib, maka Nabi tidak akan pernah memintanya. Tapi orang yang berakal, kata Sayyidina Hasan bin Sabit, orang yang berakal kalau dia dikaruniai nikmat, dia pasti bersyukur, pasti senang, pasti bergembira, pasti berterima kasih. Dan Nabi Muhammad lahir hari ini sebagai rahmat, tidak usah disuruh, kita seharusnya pasti menyelenggarakan Maulid Nabi karena kita berakal. Nabi itu bukan seperti kita, khususnya yang perempuan. Biasanya kalau sudah jam 12 malam hari ulang tahun kita, jam 12 malam suami kita kok belum ngucapin, sampai tidur, oh mungkin besok. Jam 8 pagi buka HP lagi, lah suami kok belum ngucapin ya, oh mungkin nanti siang lagi sibuk. Sampai siang kok suami belum ngucapin ulang tahun ya, sampai sore belum ngucapin juga, langsung bikin status happy birthday to me. Langsung suaminya kalang kabut, kamu kok sampai bikin status, padahal aku ingat loh, cuman memang surprise-nya nanti malam, padahal lupa sebenarnya, gak pernah nyiapin itu. Nabi bukan orang yang tidak rendah hati seperti ini. Jangan ukur Nabi Muhammad dengan kita yang kalau gak diucapin ulang tahun kita nyindir, kita marah. Bahkan Nabi Muhammad tidak. Karena kalau kita memuji Nabi Muhammad, yang terpuji adalah kita, bukan Nabi Muhammad. Itulah bedanya Nabi Muhammad dengan kita. Kalau dipuji, yang terpuji adalah kita. Tapi kalau Nabi Muhammad, yang memuji adalah Allah, sehingga siapapun yang memuji Nabi Muhammad gak relevan bagi Nabi Muhammad. Yang terpuji justru yang memuji Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammadnya. Karena Nabi Muhammad sudah dipuji oleh yang maha terpuji, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innaka la'ala khuluqin azim. Dipuji oleh Allah. Karena itu kita kemudian menyelenggarakan Maulid Nabi ini untuk memuji Nabi Muhammad. Kenapa? Karena segala sesuatu kalau dia bersanding dengan Nabi Muhammad, maka sesuatu itu menjadi mulia. Mari kita buktikan. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bainal wa anzalna ilaikal kitaba musaddiqan. Allah turunkan Al-Qur'an itu untuk membenarkan kitab-kitab sebelum Al-Qur'an dan kemudian menyempurnakan kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, kata Allah. Al-Quran itu adalah kitab termulia yang pernah diturunkan oleh Allah di muka bumi ini. Kenapa? Kenapa Al-Quran menjadi kitab yang termulia? Kenapa bukan Injil? Kenapa bukan Zabur? Kenapa? Kenapa Al-Quran?
Karena Al-Quran adalah kitabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Keluarga Nabi Muhammad, istrinya, anaknya, cucunya, menantunya, itu disebut oleh Allah sebagai ahlul bait, keluarga termulia di muka bumi ini. Kenapa keluarga itu menjadi keluarga termulia di muka bumi ini? Karena itu adalah keluarganya Nabi Muhammad. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu ini umat Islam adalah umat terbaik yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini. Kenapa kita menjadi umat terbaik? Karena kita umatnya Nabi Muhammad. Segala sesuatu kalau dia bergandeng dengan Nabi Muhammad, maka menjadi mulia dia. Tiada terkira kemuliaannya. Karena mendapat percikan kemuliaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sendalnya Nabi Muhammad itu adalah satu-satunya sendal di muka bumi ini yang pernah ketemu Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau Mi'raj, sendalnya ketika bertemu dengan Allah, wa qaba qausaini aw adna, dalam jarak terdekat yang pernah manusia sampai kepada Allah, Allah tidak menyuruh sendalnya Nabi Muhammad itu dilepas. Nabi Muhammad bertemu dengan Allah di Sidratil Muntaha pakai sendal. Sedangkan Nabi Musa ketika naik ke Bukit Tua untuk bertemu dengan Allah, Allah katakan, lepaskan sendalmu wahai Musa, karena sesungguhnya Bukit Tua ini menjadi suci, karena ini adalah tempat pertemuan Allah denganmu. Sendal Nabi Musa disuruh buka ketika mau ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal pertemuannya bukan pertemuan sedekat pertemuan Nabi Muhammad dengan Allah, tapi ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Allah, sendalnya Nabi Muhammad gak Allah suruh buka. Sendal menjadi mulia karena dipakai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sendal. Apalagi kita umatnya Nabi Muhammad, bagaimana kita tidak akan mulia? Karena kita adalah umatnya Nabi Muhammad. Semua yang terkait Nabi Muhammad itu menjadi mulia. Sayyidina Abdullah ibn Abbas di zaman kekhalifahan Sayyidina Umar ibn al-Khattab, beliau pernah datang ke Madinah dan melihat di pintu masuk kota Madinah itu di zaman Nabi Muhammad biasanya ada talang air. Tiba-tiba talang air itu di zaman Sayyidina Umar nggak ada. Kemudian dia tanya kepada orang-orang Madinah pada saat itu, dulu di pintu gerbang kota Madinah itu ada talang air, kemana talang air itu? Kemudian kata para sahabat di Madinah, oh iya, talang air itu sudah dicopot. Siapa yang mencopot itu? Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Khalifatul Muslimin, khalifahnya orang Islam, Sayyidina Umar ibn al-Khattab yang mencopot talang itu. Kemudian kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, antarkan saya ke rumahnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Ada apa ini, kata sahabat? Kenapa urusan talang menjadi ruwet begini? Akhirnya diantar ke rumahnya Sayyidina Umar. Ketika masuk ke rumahnya Sayyidina Umar, kata Sayyidina Umar, apa gerangan urusan yang ada padamu sehingga kamu ingin segera bertemu denganku? Kemudian kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, wahai Sayyidina Umar, saya melihat talang air di pintu kota Madinah itu tidak ada, dan katanya kamu yang mencopot. Benar, kata Sayyidina Umar, saya yang mencopot, karena memang talang itu sudah tidak lagi berfungsi, maka aku copot saja. Dulu di zaman Nabi dia berfungsi, sekarang sudah tidak ada berfungsi. Kemudian kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, wahai Sayyidina Umar, tahukah kamu siapa orang yang memasang talang itu? Kemudian kata Sayyidina Umar, saya gak tahu, saya tahunya di zaman Nabi talang itu sudah ada. Kemudian kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, saya bersaksi
bahwa saya melihat dengan mata kepala saya sendiri yang memasang talang air itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tangannya sendiri. Maka kemudian Sayyidina Umar gemetar. Kata Sayyidina Umar, wahai pasukan, cari talang itu di gudang, temukan sampai ketemu talang itu dan segera bawa ke sini sekarang. Diambil oleh pasukannya, dibawa ke depan Sayyidina Umar. Kemudian kata Sayyidina Umar, mari kita pasang talang ini lagi, karena yang memasang adalah Nabi Muhammad. Jangan sampai kita pernah menurunkan sesuatu yang pernah dipasang oleh Nabi Muhammad. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas mau membantu Sayyidina Umar untuk membawa talang itu. Enggak, kata Sayyidina Umar, biar saya bawa sendiri pakai pundak saya. Dibawa ke ujung kota Madinah. Kemudian ketika Sayyidina Umar mau memasang, ternyata tempatnya itu di posisi yang agak tinggi. Kemudian kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Umar, tunggu dulu, saya mau mencari tangga untuk memasang talang ini agar kamu bisa naik. Kata Sayyidina Umar, enggak, jangan tunda perkara ini perkara yang terpenting dalam kekhalifahan saya. Cepat kamu naik ke pundak saya dan pasang talang ini sebagai bentuk kafaroh kepada diri saya karena telah menurunkan talang yang pernah dipasang oleh tangannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Talang, urusan talang ini, urusan talang air doang. Karena terkait dengan Nabi Muhammad, maka urusan itu menjadi penting. Segala urusan kalau sudah bawa Nabi Muhammad, maka itu menjadi penting. Karena itu kita ingin diri kita ini terus terkait dengan Nabi Muhammad, menjadi pecintanya Nabi Muhammad. Minimal dengan acara-acara yang seperti ini, dengan maulid Nabi Muhammad, agar kita terus tersambung dengan Nabi Muhammad. Karena dengan begitu kita menjadi hambanya Allah yang begitu mulia karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita selenggarakan acara ini, dan semoga acara ini tidak sekedar menjadi acara hari ini, tapi menjadi momentum bagi kita untuk terus mencintai Nabi Muhammad dan mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita terus bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita berharap momentum ini menjadi momentum untuk kita semakin mengenal Nabi Muhammad dan semakin mencintai Nabi Muhammad, serta semakin berakhlak seperti akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir, kemarin beberapa hari yang lalu saya itu jalan-jalan di kota-kota Jakarta, pergi ke satu taman dan taman lain untuk nanya ke anak muda, kalau seandainya Nabi Muhammad itu temanan di WA sama kamu, kamu itu mau menyampaikan pesan apa, mau ngechat apa ke Nabi Muhammad? Ada yang bilang, oh saya mau berterima kasih kepada Nabi Muhammad. Ada yang bilang, saya mau memuji Nabi Muhammad. Ada yang bilang, saya mau mendoakan ibu saya dengan meminta tolong kepada Nabi Muhammad menyampaikan kepada Allah. Ada yang bilang ini dan itu. Tapi ada satu jawaban yang begitu polos tapi begitu penting dan begitu mengena. Dia bilang ke saya begini, Bib, kalau saya punya kontak WA-nya Nabi Muhammad dan saya punya satu kesempatan untuk ngechat Nabi Muhammad, saya cuma mau bilang, Nabi tolong Sherlock. Nabi tolong Sherlock. Ini jawaban pertama. Mendapatkan jawaban ini saya ketawa, seperti kalian semua ketawa. Aneh-aneh aja ini orang. Tapi saya pikir-pikir ternyata itulah jawaban terbaik. Karena tadi seperti yang disampaikan Yai, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu mencintai Allah, maka ikuti jalannya Nabi Muhammad. Ikuti jalannya Nabi Muhammad. Itu jalan menuju Allah. Tidak ada jalan lain menuju Allah kecuali jalannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah benar tuh Sherlock. Biar kita bisa ikut di
jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidina Salman Al-Farisi itu diriwayatkan kalau pergi ke masjid, dia berjalan dari rumahnya mencari bekas telapak kakinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah ketemu, dia menapak menuju masjid, ditapakan tapak kakinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk ittiba Rasul, sebagai bentuk mengikuti jalannya Nabi Muhammad. Bukan hanya syariat, bukan hanya batin, bukan hanya thariqah, bukan hanya syariat, tapi bahkan bekas telapak kakinya Nabi Muhammad itu diikuti oleh Sayyidina Salman Al-Farisi. Nabi napak di sini, beliau napak di sana. Nabi napak di sini, beliau napak di sana. Karena apa? Sebagai bentuk mengambil keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu mencintai Allah, ikuti jalannya Nabi Muhammad. Minta Sherlock ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad udah banyak Sherlock. Bagaimana cara berakhlak, cara melakukan segala hal sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad. Maka kita pasti akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Karena itu di momentum Maulid Nabi ini adalah titik awal untuk kita minta Sherlock ke Nabi Muhammad. Nabi tolong Sherlock dan kemudian ikuti jalannya Nabi Muhammad itu. Kemanapun Nabi Muhammad ikuti jalan itu. Jangan pernah meleng dari jalannya Nabi Muhammad. Karena itulah jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad ini menjadi momentum bagi kita untuk terus memperbaiki ketaatan kita kepada Allah melalui jalannya Nabi Muhammad. Meningkatkan akhlak kita sesuai dengan Nabi Muhammad, meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, meningkatkan konsentrasi kita dalam mengikuti jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah kita berdoa kepada Allah karena keberkahan majelis ini, semoga karena keberkahan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua urusan kita dilancarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mungkin masih memiliki rasa sakit baik secara fisik maupun secara mental, atau memiliki keluarga yang sedang dirundung sakit, semoga karena keberkahan Nabi Muhammad Allah angkat penyakitnya. Mereka yang masih memiliki utang, Allah selesaikan utangnya karena keberkahan majelis Nabi Muhammad ini. Orang yang masih belum menemukan jodohnya atau belum memiliki anak, semoga Allah datangkan jodohnya dan berikan anak karena keberkahan Rasulullah yang hadir pada kesempatan kali ini. Semoga semua urusan kita yang kecil maupun yang besar berikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang urus, sehingga Nabi Muhammad akan uruskan menjadi urusan yang terbaik. Nabi Muhammad akan selesaikan dengan penuh kebaikan kepada kita, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.